Halo, selamat malam. Keren. Outsiders, mana suaranya? Lady Rose, mana suaranya? Outsidernya kalah banyak berarti ya. Selamat malam, selamat datang di At Amerika. Nama saya Lexi. Ada yang baru pertama kali ke sini? Semua? Enggak ya, udah ya? Udah sering ya? Ya, oke, udah jangan marah, santai, santai. Oke, saya akan jelaskan sedikit apa itu At Amerika. At Amerika adalah pusat kebudayaan Amerika. Kita ada di sini tujuannya adalah kita bisa saling berdiskusi bersama teman-teman dari Amerika dan Indonesia. Kayak hari ini kita Superman is Dead akan sharing mengenai pengalaman mereka di sana. Dan juga kita ada event-event yang menarik. Selain hari ini, teman-teman bisa lihat di website kita di atamerika.or.id atau like fan Facebook kita. Semua punya Facebook? 1, 2, 3. 1 jualan, 1 main, 1 pacar, 1 istri. Oke? Ya, sebelumnya saya akan panggil Pak John Choi dari US Embassy Jakarta untuk memberikan sedikit remarks. Terima kasih teman-teman. Selamat malam dan selamat datang di At Amerika, Outsiders dan Lady Rose. Atas nama Kedutaan Amerika Serikat, saya mengucapkan selamat datang di At Amerika. We are very pleased to bring you this very special concert featuring Superman is Dead, a band that you know very well. We've been wanting to get Superman is Dead for a long time. Thank you, Rebecca. Thank you, the team here. We finally got them while they were here in Jakarta. Now, Superman is Dead will share their sound that borrows a little bit from my home, California, from bands like Green Day, NoFX, and Social D. Who likes Social D here? All right, cool. Kami sangat beruntung bisa menghadirkan musik Superman is Dead di atas panggung ini bersama kita malam ini. Terima kasih, saya berharap kalian Lady Rose dan Outsiders semua menikmati diskusi dan pertunjukannya. Okay? Terima kasih. Kita panggil diskusi kita untuk hari ini, Mas Odi. Mas Odi, mana Mas Odi? Ntar dicari dulu. Saya garing dulu sendirian di sini. Gimana? Senang nggak di sini? Rame-rame? Senang, cepetan Mas, biar mulai aja. Ya kan? Ya. Oke, kita panggil Mas Odi, berikan tepuk tangannya. Selamat malam, Outsiders, Lady Rose, selamat datang di At Amerika. Malam ini pasti kita akan ketemu dengan sebuah band yang saya agak lupa namanya, siapa ya? Siapa is that? Superman ya, jangan bilang Spiderman. Oke. Gue kebetulan kenal sama band ini cukup agak lama. Udah lama ngagumin mereka karena mereka punya attitude, punya ciri yang beda dengan band-band Indonesia yang lainnya. Dan mereka juga aktif bicara tentang hal-hal yang ada esensinya di musik mereka. So malam ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit sama mereka sebelum kita nonton mereka live, bawain lagu-lagu hits mereka dan perkenalkan album terbarunya, Sunset di Tanah Anarki. Udah ada yang punya belum albumnya? Fucking cool. Itu menurut kalian Sunset di Anarki itu si Jering ngebayangin apa ya? Atau Eka atau Bobby ngebayangin apa ya? Sunset di Tanah Anarki. Matahari terbenam terbelah. Terbelah, oke. Anarki di sini apa menurut kalian? Apa? Kebebasan. Oke, pasti baca di artikel ya. Oke, ya kalau kita ngomong soal band punk pasti gambarannya kan seperti apa. Banyak orang yang mencibir bahwa band punk nggak punya pendiri, nggak punya pendidikan, nggak punya attitude, nggak yang benar, mereka just wanna get drunk and get pissed off and whatever. Tapi setelah ngobrol-ngobrol sama mereka bertiga ini, kenal sama mereka ngerubah pandangan gue anak metal terus terang aja, tapi dasarnya juga punk ya. Ngobrol sama mereka, wah ini mereka attitude-nya keren banget. They know what they want dan mereka kalau ada yang follow Jering nggak di Twitter, pasti ada follow ya. Yeah.
sering baca tulisan-tulisan dia kan yang agak brengsek lucu gitu. Ya, itu emang attitude-nya dia seperti itu dan tergambar dari obrolan dia sehari-hari. But he's a nice guy. Bobby dan Eka juga really nice guy. Should we call him? Oke, gua rasa nggak perlu dikomandoin lagi. Gua mau panggil Superman is dead! Selamat malam semuanya. Wah, ada yang pakai baju Bali Tolak Reklamasi itu. Ada banyak, ada beberapa pasangan tadi kayaknya. Rame juga ya. Ternyata kalian suka ke mall semua ternyata. Apa kabar nih? Beli. Bagus, bagus. Iya, Terima kasih, bagus. Jet lag nggak? Kita udah 3 hari di Jakarta. Iya, kelihatan dari muka-muka mereka ini memang mereka bukan anak pang mall ya, jadi agak resah gitu gimana. Resah dan gelisah. Oke, mungkin 99,9,8% di sini mereka udah tahu semua luar dalam tentang Superman is Dead. Gua ada sedikit berapa pertanyaan tentang Superman is Dead yang mungkin nggak belum ada ditulis di media-media sosial atau Jering juga belum nulis di Twitternya dia. First of all, welcome to At America. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit kita nggak perlu cerita soal awal muasalnya SID ya, tapi yang saya kaget nih ini di umur 17 tahun deh. Tahun ini 18. 18? Iya. Oke, lagi lucu-lucunya tuh. Nggak kayak drummer ya. So, untuk 18 tahun ini, kalian tetap membernya sama bertiga ini ya? Ya, personelnya sama, belum ada pergantian. Ini emang kalian nggak pernah berantem atau ini suatu bentuk bromance yang sangat indah? Atau memang kalian nggak ada bosan-bosan yang lihat muka masing-masing? So what happened? Tapi di tengah ini pasti ada kalian jenuh dengan diri masing-masing atau sempat berantem hebat yang itu apa yang bikin kalian stay together? Eka akan coba menjawabnya. Karena muka saya tua ya. Oke, kenapa kita bisa mempertahankan sampai umur ke-18 ini? Karena sebenarnya simpel sih, kita mikir ngapain kita ada di band ini. Apa ya kita udah tahu misi, udah tahu kemana, kita udah tahu ngapain kita di band ini. Gitu. Jadi dengan kepercayaan seperti itu, trust each other, ya sampailah di tahun yang lucu-lucunya ini. Oke, nggak banyak band, apalagi ya, sorry to say yang genre yang orang mungkin pikir paling marginal, sampai sebuah acara awardnya salah menyebut punk dengan funk ya. Tapi kebayang nggak kalian dari Bali, all of a sudden 2009 kalian diajak tour fans rap tour. Ya, Warped Tour dan keliling Amerika, manggung di sana, and then you represent Indonesia di sana. Apa perasaannya pada saat itu? Pada saat memutuskan ya kita akan berangkat. Yang jelas pasti excited banget waktu itu ya, karena memang dari sejak awal kita ngeband bareng SID ini, untuk konser di Amerika apalagi di festival semacam Warped Tour itu kayak semacam mimpi besar kita pada saat itu. Jadi belum pernah ada band Indonesia yang ke sana. Terus yang kita ngebayangin selama ini kita ngeliat Warped Tour itu di video, di majalah itu selalu gimana ya, kayaknya ada skateboard, ada punk rock, terus ada banyak stand-stand yang keren-keren banget, ada kayak booth stage ya. Banyak booth edukasi yang tentang cancer, tentang skateboarding, tentang apapun itu gitu. Jadi ya kita ngebayanginnya tuh ini festival kayak gini cuman ada di Amerika gitu, dan rasanya sebagai band punk rock
yang influence kita kebanyakan band dari California gitu kayaknya belum sah rasanya kalau belum pernah berkonser di festival semacam Warped Tour. Jadi ketika California Dreaming. Jadi ketika kita diundang itu ya rasanya pertama excited dan hampir nggak percaya gitu lah. Gila ini kita band Indonesia yang pertama kali nih main. Negara ketiga ya? Apa? Dari negara ketiga. Dari negara ketiga yang bisa main di sana dan ya itu sangat excited. Nah, tapi somehow kita tahu suatu saat itu akan terjadi gitu. Udah yakin banget ini pasti akan terjadi soalnya waktu kita pertama kali nyoba Australia terjadi dengan gampang itu kan, terus pas kita coba Amerika udah ada keyakinan sih itu akan terjadi gitu. Oke. Padahal kalian nggak gembor-gembor ya, mau go internasional, mau kerjasama dengan Timberlake enggak. Tapi Timberlake aja deh, Justin. Itu kan kita tadi ngomongin influence ya, a lot of influence kalian kan dari band-band Amerika, ada yang suka AFI, ada Social Distortion, ada yang suka even Bruce Springsteen juga ya. So waktu di Vans Warped Tour ada sempat ketemu your heroes nggak di depan? Seperti waktu di situ saya ketemu Tuhan saya di situ. Seperti gimana ya? Kayak naik motor bareng berdua gitu loh. Saling pelukan, terus sambil ngobrol sambil naik motor seperti itu kayak gitu. Saking sesuatu yang tidak mungkin bisa yang kita lihat, tahu-tahu ada di depan mata. Jadi seperti ya? itu. Jadi kita waktu itu banyak sekali bisa nonton band-band yang kita puja, banyak sekali band-band yang kita sembah-sembah dari dulu. Memang itu influence kita sangat sampai sekarang gitu. Ya. Bisa sebut satu atau dua band? Salah satunya itu No Effect. Bad Religion. Bad Religion. Apa lagi? Oh banyak. Banyak lupa. Di Ataris juga ada waktu itu. Ya, Kita di sempat Ataris. ngobrol-ngobrol juga sama mereka. Ya karena kita punya dapur yang sama pada saat itu. I see. Nah itu lagi soal Vans Warped Tour bagi gue excited banget sebuah band bisa tanpa banyak cincong bisa berangkat ke sana gitu. Pada saat kalian berangkat itu karena saya selalu sering baca SID selalu nyebut diri dia, correct me if I'm wrong, Punk Bali gitu. Jadi ada identitas kalian ada punknya, ada Balinya. Dan itu berapa kali disebut ya, punk rock Bali punk rock. Nah waktu hadir di sana, karena gue lihat foto-fotonya juga kalian pakai atribut Bali, bawa bendera Indonesia. Waktu saat hadir di sana, jujurnya kalian merasa merepresentasi siapa? Merepresentasikan SID, atau bawa Bali, atau memang punk, as a punk band from Indonesia? Yang jelas kita pada saat di sana tuh ngerasa banget kalau sedang mewakili negara ketiga. Itu yang pasti itu karena Ketiga Asia. Ya karena secara production kan kalau kita bandingin sama band-band yang main di sana kan itu kan ada puluhan band dan mereka 90% dari band-band itu berasal dari Amerika. Di luar itu mereka ada yang dari Inggris, kayaknya Amerika sama Inggris saja. Ya. Dan Indonesia satu. Dan ketika kita di sana tuh kan harus bersaing kan karena kita nggak punya kru dan band-band yang lain juga sama, mereka nggak bawa kru, mereka setup alat sendiri dan kita benar-benar bersaing dengan band-band lain dan mereka lebih ada semacam aura kompetisinya di sana untuk menjaring lebih banyak penonton gitu karena merebut penonton. Ya, dan kita sadar inilah dunia barat, persaingan itu sangat keras dan sangat terbuka gitu. Jadi kalau kamu bisa, if you can make it here, you can make it everywhere kayak gitu kan. Jadi benar-benar all out. Tapi kita tuh ketahuan banget kita negara ketiga karena kita nggak siap gitu loh. Karena band-band lain tuh mereka siap dengan backdropnya, dengan pamflet, poster, mereka sudah siapin itu. Mereka udah pikirin dan kita kesana, wah band-band lain ternyata udah prepare-nya udah mantep banget gitu. Kita cuman modal bawa kamben Bali itu, sarung Bali sama pakai topi Bali udang gitu. Ya udah kita cuman punya ini yang bisa membedakan kita dengan band lain. Ya. Mari kita promosikan ini. Ya, Dan ya cukup ampuh juga sih untuk narik perhatian orang. Sampai kita dikejar-kejar polisi di situ. Dikira voodoo. Iya, serius. Voodoo. Oke. Nah, itu kan perasaan kalian di sana begitu balik ke Indonesia karena saya pernah pertanyaan ini saya ajukan ke Jering waktu itu tahun 2009 kalau nggak salah di Hard Rock Cafe, right? Pertanyaan saya simpel aja, karena saya ngelihat waktu itu blueprintnya, karena saya sukanya metal,
terutama band seperti Sepultura, mereka make it ke internasional karena mereka actually move ke US dulu berapa lama. So saya tanya Jering waktu itu, kalian udah pergi segitu jauh dan kalian bertemu dengan memang komunitas kalian di sana gitu. Why decided to go home gitu? Kenapa kembali ke Indonesia gitu? Kenapa nggak find a way untuk build a career di Amerika? Mau jawab? Satu, kita juga belum siap kita hidup di situ ya, karena dari culture dari kecil juga kita beda sama mereka. Terus dari sekian itu juga pasti banyak rule atau pakai aturan bagaimana kita bisa memperpanjang visa, karena visa udah habis ya harus pulang ya, kalau enggak ditangkap. Dan kita juga Dan satu lagi paling keras, Pak Dana, masalah dana. uangnya habis. Enggak, tapi kalau salah satu pertimbangan yang mungkin yang realistis juga, Yeah. karena kita lihat juga di Amerika, khususnya di California banyak banget band yang siapa yang meskipun nggak mirip tapi yang konsepnya apa sekilas terlihat sama seperti SID itu banyak banget. Oke. Jadi kalau kita di sana apa namanya total bersaing di sana dengan band-band lokal sana, chancesnya sangat kecil sih secara ini ya, secara kalau kita coba realistis aja gitu, sangat Oh. kecil. Karena dalam sejarah di Amerika belum pernah ada band Asia yang make it gitu kan Iya. di Amerika. Jadi dan ya kita coba realistis aja. Ini Amerika loh bukan Madura gitu. Oke. Tapi Madura udah ditaklukkan ya? Madura. oleh SID? belum pernah. Belum pernah sama sekali. Belum pernah sama sekali. Jangan-jangan di sana sama kayak Amerika ya. Tapi tidak ada pencurian baut-baut aja. Jadi kesimpulan garis besarnya setelah 2007 tur di Australia, 2009 sempat tur di Amerika juga, kesimpulan kalian apa? Bahwa SID kalian memang punya ciri, if you have a chance bisa fight di international arena, bersaing dengan yang lain, atau you need to have more identity? Maaf. Oke. Tadi mungkin kita salah ngomong tadi. Ada bapak yang tersinggung di situ. Jadi kalau Maksudnya bapak merasa tersinggung, oke, kita minta maaf. Iya. Kita hanya bercanda, kita hanya guyonan di sini. Jadi dengan tulus hati saya minta maaf kepada bapak. Terima kasih. Oke, pertanyaan saya tadi, setelah kembali dari tur luar negeri ini, apakah kalian ngerasa you guys have fighting chance, punya ciri cukup untuk bisa bersaing di dunia internasional, atau memang ada sesuatu yang harus kalian lebih kentalkan lagi gitu tentang cirinya SID? Kalau untuk bersaing di dunia internasional kita rasa kita perlu banyak sekali ini ya, apa namanya ya, itu bukan pekerjaan yang gampang gitu. Jadi bukan cuma identity, juga kita harus punya tim yang solid di belakang, Yeah. yang bisa, ya yang tim yang benar-benar solid dan sudah siap dengan produksi yang benar-benar tertata seperti itu. Jadi banyak aspek yang harus dikuatin sebelum kita berani bersaing di luar itu. Dan kalau untuk SID, untuk arah ke sana, kita terus terang belum mikir sejauh itu. Oke. Ya karena itu kita pikir kalau emang saatnya tiba nanti kita harus berjuang di jalur seperti itu, bersaing dengan band-band internasional itu mungkin bukan sekarang, mungkin nanti mungkin. Oke. Good answer. Dengan recognize, karena banyak dapat recognition ya, awards dan segala macam, dan juga pernah masuk ke Billboard charts Uncharted ya gitu. Itu kan udah jadi sebuah catatan benar di sejarah musik, bukan hanya musik Indonesia tapi musik internasional juga. Ada rencana untuk SID benar-benar distribute musiknya keluar, atau ngedesain sebuah album yang full bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dan emang akan dimarketin di luar? Udah ada arah ke situ, atau memang kita masih bermain di pasar lokal dulu Indonesia? Itu untuk distribusi sebenarnya itu dari Sony, mungkin itu sebagai input bisa dibawa. Tapi kemarin saya lihat untuk album Sunset di Tanah Anarki yang terbaru ini, saya lihat di Amazon itu dijual di UK. Jadi Amazon UK. Oke. Saya lihat di situ dan ada harganya. Cool. Berarti sudah distribusi lewat Amazon. Gitu. Oh, dan iTunes juga ya? iTunes. Yeah. Oke. Dan kita dengar dari label kita waktu peluncuran musik kita di iTunes, kita dapat peringkat kedua penjualan
terbagus di Indonesia. Wow. Oke. Nah, this is the moment. Album terbaru ini album ke-8 ya. Aku tadi ngeliat Wikipedia karena baru belajar nih SID ini apa. Aku jumlah albumnya kok nggak, benernya lebih dari 8 ya. Ini ada album independen dan singles dan apa yang lain-lainnya ya. Jadi sebelum kita sign up dengan Sony 2003 itu kita sudah punya 3 album sendiri. Oke. Kita produksi dengan dana sendiri dan itu 3. Jadi setelah kita bergabung dengan Sony, kita sudah punya 5 album sekarang. Oke. So yeah, do the math. Cool. Tadi saya sempat nanya juga sebelum kalian keluar, apa udah ada yang punya album itu dan menurut mereka apa sih artinya dari judul album yang sangat unik ini nih, Sunset di Tanah Anarki. Most of them bilang anarki melambangkan kebebasan dan sunset adalah suatu bentuk keindahan. Oke, so dalam terjemahan Jering sendiri apa? Sunset di Tanah Anarki. Saya coba bikin sesimpel mungkin ya. Yeah. Jadi pada saat kita proses berkreasi, saat kita proses rekaman ini, kita SID terlibat banyak pergerakan di Bali khususnya. Jadi pergerakan untuk mempertahankan alam Bali dari kerakusan seperti itu. Jadi kita banyak ikut demonstrasi, turun ke jalan, karena Bali khususnya Bali Selatan itu benar-benar sedang hendak dimakan oleh kekuatan yang besar dengan modal besar dan mereka hendak menguasai ekologi dan ekonomi Bali. Dan kita tergabung dengan gerakan aktivis di Bali, Walhi dan beberapa aktivis lainnya itu sering beberapa kali turun ke jalan dan energi itu yang banyak mengaruhi pemikiran kita pada saat kita rekaman. Oke. Jadi Sunset di Tanah Anarki adalah sunset itu melambangkan keindahan, benar kata tadi. Dan dalam perspektif kita juga sunset keindahan, kekayaan, eksotisme dan banyak negara ini Bali Indonesia ini sangat kaya. Kita punya banyak sekali keindahan sumber daya yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Tetapi di tanah yang indah ini, di tanah yang kaya ini rakyatnya masih terjajah. Okay. Oleh karena itu kita juga ingin ngelurusin stigma di masyarakat kalau anarki itu dekat dengan kerusuhan, anarki itu sama dengan vandalisme. Tidak, beda. Anarkisme dan vandalisme itu sangat berbeda karena vandalisme itu lebih bersifat fisik, karena physical, perusakan fisik atau fasilitas umum. Tapi kalau anarkisme itu adalah sikap merdeka dan bebas dari ketertindasan. Dan itu yang kita harapkan yang bisa terjadi di Bali dan Indonesia. Karena kita yakin, terima kasih. Karena kita yakin yang terjadi di Bali juga terjadi di daerah lain di Indonesia. Oke. Single pertamanya Jadilah Legenda ya. Iya betul. Saya udah nonton video klipnya, and I have to say itu lebih bagus daripada kebanyakan video-video promo dan termahal. Hah? Dan termahal, video klip yang termahal yang pernah kita buat. Kebayang. Saya nggak tahu itu stuntman waktu Jering adegan surfing pakai stuntman itu pasti. Tapi itu video bagus banget dan setelah nonton 2 kali saya baru ngerti makna apa sih maksudnya jadi legenda gitu ya. Dan baca-baca dari lirik kalian, album kalian memang banyak pertentangan, it's a love and hate relationship dengan negara yang kita tinggalin ini ya. Itu jadi satu motivator untuk bikin lagu dan nulis lirik dan terus maju sebagai band. Oke. Terus di single kedua Belati Tuhan. Bisa jelasin dikit nggak? Karena judulnya agak menarik untuk interpretasi, takutnya salah orang. Yeah. Ya saat lagu itu dibuat oleh Bobby, saya menulis liriknya dan saat menulis lirik itu saya berada di dimensi yang sedikit beda dengan sekarang. Jadi secara simpel sih lagu itu tentang betapa berat perjuangan seorang individu lahir ke dunia ini, perjuangan dia untuk mencari kebenaran dengan tanda kutip kebenaran itu sangatlah berat dan kebenaran itu juga kadang-kadang bisa berubah-ubah setiap saat. Dan kadang-kadang hal-hal yang kecil, hal kebaikan yang kecil itu untuk melakukan itu sangat susah di zaman seperti ini karena tekanan dari kekuatan yang lebih besar yang rakus, yang serakah itu sangat-sangat dominan gitu loh. Jadi sifat agresivitas manusia, sifat keserakahan itu sangat dominan akhir-akhir ini dan kita untuk melakukan ketulusan walaupun kecil itu kadang-kadang dianggap licik sama orang. Kadang-kadang kita tulus tapi orang menganggapnya kamu ini nggak tulus seperti itu. Jadi kebaikan itu sangat langka sekarang. Kebaikan sangat langka, oke. Satu lagi, saya lihat fenomenal banget SID itu di Facebook, di sosial media, fanpage-nya ada 4 juta likes. Oke.
Dan di Twitter juga sangat aktif dan kalian sangat followers juga banyak. Kalian sepertinya ngerti gitu how to use social media untuk promote your band. Itu by design atau memang kalian secara organik aja melakukan itu? Ngobrol di social media, berpromosi. Is it by design, emang kalian atur atau memang itu organik? Sebenarnya sosial media itu kita gunakan adalah karena kita lihat bagaimana caranya. Kita nggak selalu setiap hari bisa mengirim surat kepada fans, fans mengirim surat kepada SID ya, karena perangko mahal ya mungkin. Jadi ini kan zaman sudah sekarang 2013 ya, udah Twitter sudah ada, Facebook. Kita gunakan itu bagaimana kita real get in touch with the fans more close ya. Jadi bisa lebih dekat dengan fans, bisa memberikan apa sebenarnya yang SID perjuangkan, apa yang ingin SID sampaikan. Jadi kita lakukan dengan jujur. Jadi pemilik account itu yang pegang itu kita bertiga, jadi tidak pakai admin. Nggak pakai admin ya, oke, beneran. Jadi apa yang kita katakan dengan cinta akan ditangkap dengan cinta. Oke, sedap. Jadi kalau malam-malam mau curhat ke Eka silakan soal asmara dan asrama. Untuk yang lawan jenis silahkan ke Bapak Eka. Saya sukanya om-om. Oke, ini karena interaksi sangat banyak dengan outsiders, mungkin kita buka floor untuk bertanya, ya? Oke, we have 3 minutes. Ada yang mau tanya ke salah satu dari mereka atau semuanya sekalian? Oke, selamat malam. Beli yang ganteng-ganteng di depan ini. Terima kasih Mas Gang Gondrong yang ganteng. Jadi di tahun ke-18 ini SID nih ya, apakah ada mimpi-mimpi yang belum tercapai dari SID? Itu satu. Yang kedua, dari perjalanan ke Amerika itu apa yang dilihat oleh SID? Apakah identik masalah-masalahnya dengan Indonesia dan Amerika gitu? Karena kita di Amerika, apa yang SID lihat di Amerika sana? Terima kasih. Terima kasih Mas. Setelah 18 tahun kita saat ini rencana yang paling mudah kita bayangkan adalah mau ngerilis buku. Ini sedang dikerjakan. Mudah-mudahan nanti ulang tahun ke-20 sudah rilis bukunya. Terima kasih. Terus yang kedua mungkin tur ke luar negeri lagi, tapi ke negara yang belum pernah kita kunjungi. Ya, Zimbabwe mungkin. Kita dengar operasi plastik murah di sana. Apa yang dilihat di Amerika yang bisa diaplikasikan di sini? Mungkin soal pajak ya, di sana kita lihat sangat adil pemerataan, mereka bayar pajak secara disiplin, tetapi mereka juga memberikan fasilitas umumnya bagus banget. Jadi itu sangat adil sekali. Sepertinya itu yang harus ada di Indonesia. Fasilitas kita bayar umum pajak terutama. dan fasilitas umum kita yang tersejahtera ya. Iya, betul. Apalagi Salah satu contohnya biasanya kalau ada tempat konser gitu, kalau di sini kan jarang sekali disediakan yang namanya toilet bersih gitu kan. Ya kan? Jadi kencing di mana lah, mau kencing di belakang panggung, bisa di bawah panggung kencing, bisa kencing di tenda. Tapi kalau di sana tuh yang benar-benar difokusin itu seperti kebersihannya, itu yang utama, kebersihan toilet dan kebersihan lainnya. Dan di sana tuh sampah itu sangat-sangat, hampir kita lihat sangat tidak ada. ya disiplin terhadap untuk disiplin untuk memelihara lingkungan seperti itu dengan menjaga kebersihan di situ sangat disiplin. Mungkin itu juga bisa diterapkan di Indonesia. Dan juga waktu, terutama. Tepat waktu, memang benar-benar untuk waktu itu benar-benar disiplin di situ. Ya untuk seperti ya berbagi cerita, SID terlambat dalam beberapa menit. 15 menit kita tetap bisa main, cuma waktu kita dipotong 15 menit juga. Dari seharusnya bawa 6 lagu, kita jadi bisa bawa 3 lagu aja gitu. Ya disiplin seperti itu mungkin. Kalau di sini 2 jam ngaret nggak masalah, tetap masalah. Sampai akhirnya di stop ya karena izinnya habis. Oke, sepertinya waktu udah habis, sayang sekali.
mungkin ada last words you wanna say ke Outsiders dan Lady Rose? Ya kita cuma ingin berterima kasih. Kita tahu kalian pasti banyak effort ya ke sini ya. Karena Jakarta kan macet, kemana-mana susah, beda sama Bali. Jadi kalau pergi ke satu tempat ke tempat lain itu harus benar-benar harus dipikirin gitu. Jadi kita hargai effort kalian. Terima kasih sudah datang ke sini dan semoga kalian menikmati nanti lawakan kita di panggung nanti. Dan buat yang sudah membeli album kita yang baru, terima kasih banyak. Dan satu lagi kita sangat-sangat berterima kasih kepada Ed Amerika ini yang sudah mempertemukan kita di sini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bagaimana araknya? Okay, we're done for tonight. Everybody, tepuk tangan. Superman is dead.